Shalom, selamat bertemu kembali dengan program Sikat Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tuntun kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan kami selidiki bersama pemirsa pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mengenal sifat Allah melalui 10 hukumnya. Yang ke-9, yaitu hukum yang digenapi Kristus. Perlu kami sampaikan, di tangan saya ada Alkitab terjemahan baru edisi 2 yang diterbitkan pada tahun ini, berkata sedemikian rupa. Hukum Taurat, kata Ibrani, halaman 414. Kata Ibrani, Torah berarti pengajaran oleh Allah. Diterapkan kepada 10 firman, kemudian juga pada segala hukum dan peraturan dari Tuhan, khususnya pada kelima kitab Musa atau kitab Taurat. Nah, para ahli membagi 5 bagian hukum ini. Secara garis besarnya 2 bagian. Satu yang ditulis oleh Allah, yang kedua adalah ditulis oleh Musa. Di dalam pelajaran sebelumnya, pelajaran Sikat Selidiki Alkitab, kami sudah sampaikan ini, tapi kami ulangi lagi bahwa bagian yang pertama, 10 hukum Allah, yaitu hukum moral, disebut firman Allah, ditulis oleh jari Allah, itu sifatnya kekal. Kejadian, Keluaran 31 ayat 18, dan Keluaran 32 ayat 16. Dan 10 hukum ayat inilah yang ditulis di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat 17. Yesus meringkaskan 10 hukum ini menjadi hukum kasih. Dibagi dalam 2 bagian. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasih kepada Allah, hukum pertama sampai kepada hukum keempat. Kasih kepada sama manusia, hukum kelima sampai hukum ketujuh. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Itulah 10 hukum Allah yang Allah sendiri menuliskannya, karena 10 hukum ini adalah gambaran sifat tabiatnya, yaitu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu adalah kasih. Melanggar satu dari 10 hukum Allah ini sama saja dengan melanggar seluruhnya. Tertulis di dalam Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 12. Perhatikan ayat yang ke-10. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu maksudnya 10 hukum Allah, tetapi mengabaikan sebagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Bila mana Anda baca terus ayat 11, hukum itu berkata jangan berzina. Hukum itu berkata jangan mencuri. Kalau kamu berzina, kamu juga berdosa. Kalau kamu mencuri, juga berdosa kepada seluruh hukum itu. Ayat 12 bahwa hukum ini adalah hukum yang dibuat menjadi standar pengadilan di akhir zaman. Itulah hukum yang pertama. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Nah, hukum yang kedua yang ditulis oleh Musa, ini dibagi 4. Yang pertama, civil law atau hukum-hukum sipil, yaitu peraturan yang berfungsi sebagai sistem hukum dan tata cara negara bagi bangsa Israel kuno. Dan di bawah pemerintahan teokrasi. Hukum ini mengatur hukuman pidana, perdata, hak milik, peperangan, dan hubungan sosial sehari-hari atau menjaga keadilan dalam masyarakat. Tentunya bagi bangsa Indonesia hukum ini tidak berlaku lagi, tapi bagi bangsa Israel hukum ini tetap diberlakukan. Yang kedua, sanitary law, yaitu hukum kebersihan atau hukum kesehatan. Dalam Alkitab, hukum sanitasi atau kebersihan ini tidak hanya dipandang sebagai protokol kesehatan, melainkan bagian dari hukum moral dan perintah untuk hidup kudus. Aturan-aturan ini banyak tertulis dalam Alkitab, yaitu di kitab Imamat dan Ulangan, serta Perjanjian Baru, di mana pada saat COVID-19, masih ingat, ada karantina, ada isolasi, ada sanitari lingkungan, ada pembuatan kotoran, dan
ada pembuangan kotoran, semua diatur. Dan ritual-ritual kenajisan lainnya supaya hygiene atau tubuh kita bersih. Karena tubuh kita ini adalah Ka'bah Tuhan. Ini tetap berlaku kepada manusia. Karena hukum ini adalah untuk manusia. Dia dari dulu, hukum tentang makanan. Ini adalah aturan tertulis di dalam Imamat pasal 11 dan Ulangan 14. Tujuannya adalah untuk menjaga kekudusan dan kesehatan jasmani. Ada dua alasan. Dalam Imamat 11:44, menekankan panggilan Allah agar umatnya itu hidup kudus. Ayat ini berbunyi seperti ini. Sebab aku Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap atau merayap, atau istilah haram dan haram yang tidak bersih, yang tidak boleh dimakan. Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Allah untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian atau binatang-binatang haram. Kita sudah pelajari sebelumnya bahwa binatang-binatang haram itu sudah ditentukan oleh Allah. Jangan pernah menyentuh. Karena sekali kamu menyentuh atau memakannya, maka kita disebut tidak kudus di hadapan Tuhan. Yang keempat, maksud kami yang ketiga ini, yaitu hukum makanan ini masih berlaku selama manusia itu masih ada. Yang keempat, sacrificial law atau hukum-hukum upacara korban, hukum-hukum sunat. Ini sering disebutkan hukum seremonial, hukum-hukum upacara, hukum yang mengatur tentang ritual ibadah, sistem korban, kesucian umat, dan hari-hari raya serta sunat. Tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan kekudusan Allah dan membuatkan tentang kedatangan Yesus yang Kristus yang kedua kali. Setelah Yesus mati dan bangkit, hukum Taurat seremonial law ini tidak wajib dilakukan secara fisik oleh orang Kristen. Karena seluruh maknanya sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Dan Yesus Kristuslah wujudnya. Efesus pasal 2 ayat 15, Kolose 2 14-17. Jadi yang tidak berlaku yaitu sacrificial law atau ceremonial law, korban-korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapusan dosa, korban penebusan salah, bulan baru, perayaan hari raya, dan 7 hari besar bangsa Israel, dan sunat, termasuk di dalam hari raya besar bangsa Israel itu ada sabat-sabat tahunan yang disebut sabatmu, sabat bangsa Israel. Inilah yang sudah disalibkan dan tidak perlu lagi dilakukan. Kitab Ibrani menjelaskan dalam Ibrani pasal 9 ayat 10, 9 dan 10 berkata demikian. Ayat 9, itu adalah kiasan masa sekarang. Maksudnya sanitary law, maksud kami adalah ceremonial law. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Ayat 10, karena semuanya itu di samping makanan minuman dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktunya pembaharuan. Kapan itu? Saat Yesus menggenapinya, yaitu disalibkan. Sistem korban perjanjian lama yang mempersembahkan domba adalah wujud yang dapat dilihat dari ikatan hukum itu. Jalan ke Ka'bah adalah jalan yang penuh oleh darah. Ibrani 9 ayat 22 dan Imamat sama bunyinya dengan Imamat 17 ayat 11. Perhatikan Ibrani 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat, upacara Ka'bah hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya.
sikat, selidiki Alkitab. Perkataan bayangan dalam Ibrani 10 ayat 1 menjelaskan perkataan bayangan dalam Kolose 2 ayat 17. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Jadi makanan minuman, hari raya bulan baru serta hari-hari Sabat bayangan yang dimaksudkan adalah wujudnya Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Inilah yang disebut ceremonial law atau hukum upacara. Semoga pemirsa boleh mengerti makna dari hukum-hukum ini sehingga kita tidak membabi buta bahwa 10 hukum sudah dipalangkan sesuai dengan Efesus pasal 2:15 dan Kolose 2:16 dan 17. Ada banyak ahli-ahli kitab yang salah mengerti, tetapi melalui sikap pendalaman Alkitab itu kita bisa membandingkan 10 hukum Allah kekal, tetapi hukum seremonial law itulah yang sudah berakhir di salib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu nama mulai dipermuliakan melalui sikap selidiki Alkitab, agar kami mengerti apa maksud hukum Taurat, jenis-jenisnya, di mana yang ada yang sudah berakhir di salib, tetapi ada yang bersifat moral dan bersifat kekal untuk kami sebagai manusia, sehingga kami tidak membabi buta mengatakan bahwa 10 hukum Allah telah diselesaikan dan diselipkan. Tuhan, ampuni kami Tuhan, bila mana kami selama ini salah mengerti. Biarlah masing-masing pemirsa boleh mendalami firman-Mu, dan mereka menyelidiki dalam hati mereka. Doa ini kami persembahkan hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Teman-teman, jangan lupa bagikan kepada sahabat saudara, keluarga, serta teman-teman saudara, sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan, dan nama Tuhan juga sama-sama kita muliakan di dalam nama Yesus. Amin.